Shalom, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Martina Martini, mahasiswa Aktivitas dan Serukam semester 2. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan metode DGA. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu yang terdapat dalam kitab Titus pasal kedua ayat 11 sampai 15. Kami akan membahas tentang kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu. Hanya ini doa dan permohonan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan serta anugerahnya sehingga kita dapat bisa berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Minarni selaku penanggung jawab mata kuliah sekaligus dosen pengajar yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan metode DGA. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah rela hadir untuk menjadi peserta pada hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Titus pasal kedua ayat 11 sampai 15. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Titus dan konteks saat ini adalah orang-orang percaya. Topik yang akan saya bahas pada hari ini adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sebab kasih karunia Allah kita semua manusia telah Ia selamatkan dari segala dosa yang telah kita perbuat, terdapat dalam ayat yang ke-11. Tuhan mengajarkan kita semua umatnya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik agar kita bisa hidup bijaksana, adil, dan selalu beribadah kepada-Nya. Terdapat dalam ayat yang ke-12. Kita sebagai umat ciptaan Allah mengharapkan dengan penuh kebahagiaan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus terdapat dalam ayat yang ke-13. Tuhan yang telah rela menyerahkan diri untuk kita umat manusia, membebaskan kita dari segala kejahatan-kejahatan yang menghampiri kita. Dan Tuhan menguduskan kita sebagai umatnya, milik Tuhan sendiri yang Tuhan anggap selalu berbuat baik kepada sesama umatnya. Terdapat dalam ayat yang ke-14. Kita sebagai umat ciptaan Allah harus selalu memberitakan semua kebenaran firman Tuhan dan harus selalu yakin untuk semua kewajiban kita sebagai umatnya. Jangan biarkan semua manusia menganggap ajaran yang telah diberikannya tidak baik. Rangkuman isi tema atau topik yang dibahas, Allah yang sudah menyelamatkan kita semua dari kejahatan-kejahatan.
kita diajarkan untuk menjauhi atau meninggalkan sesuatu yang menurut Tuhan tidak baik. Sebagai umat Allah, kita harus selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama umatnya. Perintah yang harus saya lakukan, kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak baik menurut Tuhan. Kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua umatnya. Penghiburan bagi saya, dalam firman Tuhan hari ini saya mengetahui suatu kasih karunia Allah untuk kita sebagai umat manusia, bahwa saya atau kita semua diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Karena kemurahan dari Tuhan, saya atau kita semua bisa bersyukur atas kasih karunia yang diberikannya dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita semua. Respon saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah selalu memberi kesempatan kepada saya untuk saya bisa dapat selalu belajar dan mengenal kebenaran firman-Nya, dan memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan yang selalu saya perbuat. Hari ini dan seterusnya, saya akan selalu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri saya. Dan saya berkomitmen untuk selalu mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus agar bisa menuntun saya ke arah yang lebih baik. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya dapat berguna bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu, tentang kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Semoga kebenaran firman-Mu hari ini dapat menyadarkan kami tentang kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Semoga kami juga bisa dapat belajar dari kemurahan kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami semua. Hanya ini doa dan permohonan anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.